Coba Anda bayangkan sebentar ya. Pernah nggak sih Anda merasa kalau dunia fisik yang kita lihat tiap hari ini, jalan raya, gedung-gedung, layar ponsel Anda, sebenarnya itu cuma puncak gunung es dari sesuatu yang jauh, jauh lebih masif? Kayak sebuah ilusi optik raksasa gitu ya? Tepat. Bagaimana kalau teks-teks kuno dari ribuan tahun yang lalu yang biasanya cuma kita anggap sebagai panduan moral atau ritual spiritual aja, sebenarnya sedang membicarakan mekanika kuantum? Itu klaim yang sangat berani sih. Memang. Dan selamat datang di obrolan mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini tajam banget. Kita akan membedah sebuah transkrip video yang sangat provokatif yang memetakan kesamaan-kesamaan tak terduga antara Hinduisme dan Islam. Dan fokus utamanya sungguh di luar dugaan. Kita akan mengeksplorasi bagaimana narasi tentang Krishna, Arjuna, dan Nabi Muhammad pada dasarnya sedang mendeskripsikan alam semesta di tingkat subatomik. Ini jenis obrolan yang bakal mengubah cara Anda melihat realitas. Tapi sebelum kita masuk ke lubang kelinci yang sangat dalam ini, ada satu fondasi yang perlu kita ratakan dulu. Materi yang sedang kita bedah ini kan menyentuh teks-teks sakral ya. Di dalamnya ada pembahasan tentang peperangan historis, konsep teologi yang sangat berlapis, bahkan ada penyebutan benturan antara peradaban Hindu dan Muslim. Ada juga narasi ekstrim tentang seorang anak yang diprediksi akan menjadi tiran. Betul, materinya lumayan berat secara emosional. Makanya, sebagai aturan main kita hari ini, kita hadir di sini murni sebagai penjelajah ide. Kita akan menganalisis dan melaporkan gagasan-gagasan dari teks tersebut secara sangat objektif. Tidak ada penghakiman, tidak ada pihak yang dibela. Kita hanya ingin mengeksplorasi wawasan dan pola apa yang tersembunyi di balik teks tersebut. Sepakat. Kita di sini murni membedah anatomi dari ide-idenya. Dan kalau bicara soal ide yang bikin pikiran meledak, di awal materi ini ada satu fakta kejutan yang langsung memancing perhatian saya. Oh, saya tahu kemana arah obrolan ini. Tahukah Anda kalau dalam materi ini Aristoteles diklaim bukan sekedar filsuf. Dia disebut sebagai satu dari 124.000 nabi yang kebetulan sama sekali tidak dikenali oleh kaumnya sendiri. Orang-orang di zamannya cuma mengira dia pemikir yang brilian. Oke, mari kita bedah ini. Fakta itu aja udah bikin kita harus memutar cara pandang kita 180 derajat. Benar banget. Dan titik masuk paling menarik dari analisis ini adalah saat kita membandingkan dua kisah epik besar. Kisah Musa dengan hamba yang soleh atau Khidir dalam tradisi Islam, dan dilema Arjuna dengan Krishna dalam Bhagavad Gita. Menggunakan dua narasi itu sebagai pembuka adalah langkah analisis yang sangat cerdas, karena narasi emosional itu cara paling efektif untuk mentransfer konsep filosofis yang terlalu berat. Nah, mari kita mulai dengan kisah Musa. Materi ini menyoroti pertemuannya dengan hamba yang soleh ini. Musa ngikutin tokoh misterius ini untuk belajar. Tapi di tengah jalan ada satu insiden yang sangat brutal. Hamba yang soleh ini tiba-tiba membunuh seorang anak laki-laki yang belum berdosa. Musa jelas langsung syok dan protes keras. Maksud saya, kalau Anda melihat sesuatu yang sejelas itu melanggar moral, Anda pasti teriak, kan? Tentu saja. Dan yang memukau di sini adalah kenapa hal itu bisa terjadi menurut sumber teks tersebut. Ketika Musa mempertanyakan tindakan itu, hamba tersebut membuka alasannya. Keputusan itu tidak didorong oleh kejahatan, melainkan oleh akses kebijaksanaan tingkat tinggi yang nggak bisa dijangkau manusia biasa. Dia bisa melihat masa depan anak itu ya? Tepat sekali. Dia tahu bahwa anak ini kalau dibiarkan tumbuh besar, bakal jadi seorang tiran atau disbeliever yang sangat destruktif. Dia akan menyiksa orang tuanya sendiri yang soleh. Jadi tindakan yang terlihat sebagai kejahatan di dimensi fisik Sebenarnya adalah intervensi belas kasih. betul. Ini menunjukkan bagaimana niat dan pengetahuan dari dimensi yang lebih tinggi bisa mengubah sesuatu yang secara mutlak haram menjadi halal. Ini sepenuhnya soal keterbatasan persepsi manusia. Keterbatasan persepsi itu transisi yang sempurna untuk masuk ke ceritanya Arjuna. Di belahan dunia lain, Arjuna mengalami kelumpuhan moral yang mirip banget. Coba bayangkan situasinya. Arjuna di tengah medan perang yang masif, tapi dia malah lumpuh oleh rasa bersalah. Karena dia harus melawan keluarganya sendiri. Benar, barisan musuh itu sepupunya sendiri, guru-gurunya yang merampas hak-haknya. Bagi Arjuna, membunuh darah dagingnya sendiri itu dosa besar. Dia hancur secara psikologis dan kehilangan alasan untuk bertarung. Kalau kita perhatikan polanya,
Musa berhadapan dengan logika yang nggak bisa dia terima, sementara Arjuna berhadapan dengan tugas moral yang menghancurkan jiwanya. Titik temunya ada pada konsep penyerahan diri. Menyerah pada sesuatu yang lebih besar ya? Tepat. Arjuna menyerahkan dirinya secara total pada kebijaksanaan Krishna yang lebih tinggi. Dan kalau kita bedah, kata Islam itu sendiri berarti menyerah atau berserah diri kepada Tuhan, Nabi, dan imam di zamannya. Ini landasan pertama yang menunjukkan kesamaan inti kedua tradisi tersebut. Pengakuan bahwa manusia harus melepaskan logika terbatas mereka. Berarti ini bukan cuma soal perangnya, tapi bagaimana merespons realitas. Dan cara Krishna merespons keputusasaan Arjuna ini bawa kita ke konsep yang luar biasa indah. Krishna memperkenalkan konsep bahwa jiwa itu abadi. Jiwa tidak bisa dibunuh atau ditenggelamkan. Tubuh itu cuma sekedar pakaian. Ya, tubuh manusia hanyalah pakaian sementara bagi jiwa. Sama kayak Anda ganti baju yang udah kotor di akhir hari. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, metafora pakaian ini secara mekanis menghapus rasa bersalah Arjuna. Dengan memahami bahwa jiwa itu abadi, tindakan membunuh di medan perang yang ditakuti Arjuna itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Dia tidak memusnahkan esensi mereka. Dia cuma menghancurkan cangkang fisiknya aja. Betul, sehingga ini membebaskannya dari beban moral yang melumpuhkannya tadi. Tapi tunggu dulu. Ini bawa kita ke sebuah aturan pengecualian yang spesifik di materi kita. Dalam Hinduisme, membunuh itu dilarang keras kan? Kecuali dalam satu kasus, membela agama atau perang suci. Kalau itu demi kebenaran tertinggi, mengangkat senjata justru jadi kewajiban. Ini menyandingkan konsep pengecualian tersebut dengan ayat dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa berperang terkadang diwajibkan bagi orang beriman demi kebenaran, meskipun mereka sangat membencinya. Persis seperti keengganan dan rasa muak yang dirasakan Arjuna. Kedua tradisi mengakui betapa beratnya peperangan itu secara psikologis. Sangat berat. Tapi tugas spiritual ditempatkan di atas preferensi emosional individual. Oke, nah disinilah bagian yang sangat menarik. Kita tinggalkan medan perang fisik dan kita zoom in jauh ke tingkat subatomik. Teks Weda kuno ternyata memberikan ukuran spesifik untuk jiwa. Anda siap dengar ukurannya? Ini metrik yang selalu bikin merinding kalau difikirkan. Disebutkan ukurannya sebesar 1 helai rambut yang dibelah 10.000 kali. Jiwa diibaratkan seperti partikel debu sangat mikroskopis yang melayang pelan di bawah pantulan cahaya. Hampir tak terlihat oleh mata manusia. Dan ingat, ini ditulis ribuan tahun sebelum manusia kenal mikroskop elektron. Coba Anda lihat tangan Anda sendiri sekarang. Bayangkan entitas sekecil 1/10.000 ujung rambut itu berdiam di dalam dada atau hati Anda. Tapi partikel sekecil itu mampu menjadi pusat kendali yang mengoperasikan seluruh organisme tubuh raksasa Anda. Tubuh kita ini cuma robot biologis dan jiwa adalah pilot mikroskopisnya. Analogi pilot itu pas banget. Dan tradisi Islam memiliki padanan langsung untuk konsep India ini. Mereka menyebutnya alam al-dhor. Kata dhor dalam bahasa Arab itu berarti partikel kecil atau semut yang sangat kecil. Ini adalah dunia atom, dunia prafisik tempat manusia berasal sebelum dunia material ini ada. Visual dari narasi Islam di sumber kita ini benar-benar sinematik. Diceritakan Tuhan mengeluarkan keturunan Adam dari tulang punggungnya. Tapi bukan dalam wujud manusia, melainkan dalam bentuk partikel-partikel kecil atau jiwa subatomik tadi. Lalu Adam melihat ke langit. Dan dia melihat angkasa dipenuhi keturunannya. Yah, keturunannya memenuhi langit bersinar bagaikan lautan bintang. Tapi itu bukan sekedar pemandangan indah. Disitulah terjadi ujian api. Di dunia atom tersebut, Tuhan memerintahkan partikel-partikel jiwa itu masuk ke dalam api. Ini ujian keteguhan. Semacam tes awal sebelum eksis di dunia fisik ya? Betul. Jiwa-jiwa yang paling teguh, seperti esensi dari Muhammad, Yesus, Musa, mereka melangkah masuk lebih dulu, tanpa ragu, dan tanpa terluka. Respons dari partikel jiwa di dunia atom ini menentukan takdir, rezeki, dan posisi mereka di dunia fisik nanti. Berarti kehidupan fisik kita yang sekarang ini sebenarnya kelanjutan aja ya? Ya, dunia fisik ini pada dasarnya adalah semacam kesempatan kedua. Atau kelanjutan dari kontrak realitas subatomik tersebut.
cetak birunya sudah dibuat di sana. Gila, ini bikin kita mempertanyakan banyak hal. Tapi mari kita dorong skala kuantum ini lebih jauh lagi. Kita beralih ke entitas malaikat. Sumber kita nyebutin bahwa setiap makhluk hidup, daun, bahkan biji tanaman harala yang sangat amat kecil punya satu malaikat penjaga. Ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau kita bayangin malaikat itu raksasa bersayap yang memenuhi langit, bagaimana mungkin miliaran malaikat menjaga satu biji kecil tanpa bertumpukan? Ruangnya nggak bakal cukup sama sekali. Persis. Dan jawaban dari narasi sumber kita sangat elegan. Malaikat juga eksis di tingkat subatomik. Mereka beroperasi di dimensi kuantum untuk menjaga struktur realitas dari tingkat paling dasar. Dan ada satu detail lagi yang bikin takjub. Teks secara spesifik menyebutkan tentang suara guntur yang menakutkan secara spiritual. Sumber mengklaim guntur itu berasal dari teriakan malaikat, tapi ukurannya tidak lebih besar dari seekor tawon atau lebah raksasa. Seekor tawon menghasilkan suara guntur, itu luar biasa. Benar. Bagaimana entitas sekecil itu bisa bikin suara yang menggetarkan dada kita? Itu karena kepadatan energi. Di dimensi spiritual, entitas berukuran lebah memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Ketika energinya menembus ke dimensi fisik kita, manifestasinya adalah gelombang kejut raksasa yang kita dengar sebagai guntur. Kesamaan luar biasa dari detail-detail ini membuktikan klaim narasumber di video. Seperti pengalaman tamu yang bernama Arnold itu ya? Betul. Arnold melihat bahwa agama-agama ini memiliki satu sumber ilahi yang sama. Konsepnya terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Kesimpulannya, kita pada detik ini hidup di dua alam secara bersamaan. Alam fisik yang raksasa dan alam kuantum subatomik. Jadi apa artinya semua ini? Dari kisah Arjuna di kereta perangnya, pengalaman Arnold di Himalaya dengan Bhagavad Gita, sampai ke dunia prafisik tempat jiwa kita melayang bak bintang. Wawasan ini mengajarkan kita satu hal krusial. Jangan pernah terjebak pada apa yang hanya terlihat oleh mata jasmani. Kebijaksanaan kuno dari peradaban yang berbeda ini nyatanya saling melengkapi. Mereka mendorong kita untuk berpikir lebih kritis tentang esensi sejati kita sebagai manusia yang beroperasi di dua alam sekaligus. Membayangkan kita mengemudikan tubuh dari ruang kendali berukuran partikel aja udah bikin merinding. Sebelum kita tutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Coba renungkan ini. Jika jiwa kita adalah partikel kuantum yang sudah pernah membuat janji dan mengambil keputusan di dunia atom prafisik, mungkinkah fenomena aneh seperti deja vu bukanlah sekedar trik pikiran? Atau perasaan saat kita langsung terhubung dengan orang asing secara mendalam. Tepat. Bagaimana jika keputusan yang Anda buat hari ini sebenarnya hanyalah gema dari pilihan yang sudah dibuat oleh jiwa kuantum Anda di masa lampau yang tak terhingga? Sesuatu untuk dipikirkan. Kami sangat berterima kasih karena Anda telah meluangkan waktu berharga untuk bergabung dalam penelusuran mendalam yang membuka wawasan ini. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.